Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah Raja Saputri, NIM A610190057. Akan menjelaskan mengenai teori pembentukan jagat raya dan tata surya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mengenai teori pembentukan jagat raya. Yang pertama adalah teori ledakan besar atau Big Bang. Teori ledakan besar pertama kali dikemukakan oleh kosmolog A.B. Demeter pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini bermula dari gumpalan superatom raksasa yang isinya tidak bisa kita bayangkan, tetapi kira-kira seperti bola api raksasa yang suhunya antara 10 miliar hingga triliun derajat Celcius. Gumpalan superatom tersebut meledak hingga 15 miliar tahun yang lalu. Hasil sisa dentuman dahsyat tersebut menyebar debu dan awan hidrogen. Setelah berumur ratusan juta tahun, debu dan awan hidrogen tersebut membentuk bintang-bintang dalam ukuran yang berbeda-beda. Seiring dengan terbentuknya bintang, di antara bintang-bintang tersebut berpusat membentuk kelompoknya masing-masing yang disebut dengan galaksi. Ide sentral dari teori ini adalah bahwa teori relativitas umum dapat dikombinasikan dengan hasil pemantauan dalam skala besar pada pergerakan galaksi terhadap satu sama lain dan meramalkan bahwa suatu saat alam semesta akan kembali. Konsekuensi alami dari The Big Bang Theory adalah pada masa lampau alam semesta mempunyai suhu dan kerapatan yang jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah teori keadaan tetap. Ahli astronomi Inggris, Fred Hoyle, dan beberapa ahli astrofisika Inggris mengajukan teori keadaan tetap yang menerangkan bahwa jagat raya tidak hanya sama dengan dalam ruang angkasa, akan tetapi juga tidak berubah dalam waktu. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi karena pengembangan alam yang berlangsung terus-menerus digantikan oleh materi baru saja tercipta sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah. Artinya, bahwa materi secara terus-menerus terciptanya di seluruh alam semesta. Teori ini sama sekali tidak menyebut peristiwa awal yang bersifat khusus pada waktu atau ruang. Tidak ada awal maupun akhir karena materi secara terus-menerus di satu tempat sementara di tempat lain dihancurkan. Kemudian teori pembentukan tata surya. Yang pertama, hipotesis nebula. Hipotesis nebula pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant. Menurutnya, tata surya berasal dari nebula, yaitu gas atau kabut tipis yang sangat luas dan bersuhu tinggi berputar sangat lambat. Perputaran yang lambat tersebut menyebabkan terbentuknya konsentrasi materi yang memiliki berat jenis tinggi yang disebut inti massa pada beberapa tempat yang berbeda. Inti massa yang terbesar terbentuk di sekitarnya. Akibat terjadinya proses pendinginan inti-inti massa yang lebih kecil, maka berubahlah menjadi planet-planet, sedangkan yang paling besar masih tetap dalam keadaan pijar dan bersuhu tinggi yang disebut dengan matahari. Teori nebula lainnya yang berkembang dikemukakan oleh seorang astronom berkebangsaan Prancis bernama Pierre-Simon Delacroix, bahwa tata surya berasal dari perputaran bola gas yang bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat. Oleh karena perputaran yang terjadi sangat cepat, maka terlepaslah bagian-bagian dari bola tersebut dalam ukuran dan jangka waktu yang berbeda-beda. Bagian-bagian yang terlepas tersebut berputar dan pada akhirnya mendingin membentuk planet-planet, sedangkan bola gas asal menjadi matahari. Yang kedua ada hipotesis planetesimal. Moulton dan Chamberlain 1900 mengemukakan pendapat bahwa tata surya berasal dari adanya bahan-bahan padat kecil yang disebut planetesimal yang mengelilingi inti berwujud gas dan bersuhu tinggi. Gabungan dari bahan-bahan padat kecil itu kemudian membentuk planet-planet, sedangkan inti massa yang bersifat gas dan bersuhu tinggi membentuk matahari. Thomas Chamberlain, seorang ahli biologi dan ilmuwan dari
Amerika menyampaikan teori yang dikenal dengan teori planetesimal atau berarti planet kecil dalam penelitiannya The Origin of the Earth, asal mula bumi pada tahun 1916. Menurut teori ini, matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang di alam semesta. Pada suatu masa, ada sebuah bintang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh. Akibatnya, terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang tersebut. Pada waktu bintang itu menjauh, sebagian dari massa matahari jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhambur ke ruang angkasa di sekitar matahari. Bagian dari massa matahari tersebut dinamakan planetesimal, yang kemudian menjadi planet-planet dan beredar pada orbitnya. Yang ketiga, teori pasang surut. Astronom James dan Jeffrey 1917 mengemukakan pendapat bahwa tata surya pada awalnya hanya terdiri dari matahari tanpa memiliki anggota. Planet-planet dan anggota lainnya terbentuk karena adanya bagian dari matahari yang tertarik dan terlepas oleh adanya pengaruh gravitasi bintang yang melintas ke dekat matahari. Bagian yang terlepas itu berbentuk seperti cerutu panjang atau bagian tengah besar dan kedua ujungnya mengecil, yang terus berputar mengelilingi matahari. Lama-kelamaan mendingin dan membentuk bulatan-bulatan yang disebut dengan planet. Yang keempat, teori bintang kembar. Teori bintang kembar dikemukakan oleh seorang astronom berkebangsaan Inggris yang bernama Wheaton 1930. Teori ini mengemukakan bahwa awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa, melintas bintang lain dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut, kemudian menghancurkannya menjadi bagian-bagian kecil yang terus berputar dan mendingin menjadi planet-planet yang mengelilingi bintang tetap bertahan, yaitu matahari. Dan yang terakhir adalah hipotesis ledakan nova atau supernova. Supernova merupakan ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi lebih banyak dari nova. Peristiwa supernova menandai berakhirnya riwayat suatu bintang. Bintang yang mengalami supernova akan tampak sangat cemerlang hingga mencapai ratusan juta kali cahaya bintang yang semula. Beberapa waktu, seminggu atau sebulan sebelum suatu bintang mengalami supernova, akan melepaskan energi yang setara dengan energi matahari yang dilepaskan matahari seumur hidupnya. Ledakan ini meruntuhkan sebagian besar material bintang pada kecepatan 30.000 km per second atau 10% kecepatan cahaya dan melepaskan gelombang kejut yang mampu memusnahkan medium antar bintang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang teori pembentukan jagat raya dan tata surya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.